Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya ya. Kali ini saya akan coba membahas mengenai soal-soal kembali, lanjutan dari yang kemarin. Langsung saja, soal nomor 1. Seorang ibu umur 30 tahun baru saja melahirkan anak ketiga di bidan praktek mandiri. Plasenta telah lahir. Hasil pemeriksaan, ibu mengalami robekan hingga ke otot perineum. Apakah diagnosis pada kasus tersebut? Jawabannya adalah B. Laserasi derajat 2. Kenapa? Karena di sini ibu mengalami robekan hingga ke otot perineum. Ini adalah kata kunci untuk laserasi derajat 2. Laserasi derajat 1 itu hanya pada permukaan mukosa vagina ya, atau kulitnya saja, kulit perineum. Terus untuk laserasi derajat 3 itu sampai ke sfinkter ani, dan laserasi derajat 4 itu bila sampai rektum. Laserasi derajat 5 itu tidak ada. Oke. Laserasi derajat 1 2 itu masih kita bidan masih bisa melakukan. Untuk laserasi derajat 3 dan 4 ini harus dirujuk. Gitu ya. Kalau ada soal lain seperti itu. Oke, lanjut soal nomor 2. Seorang perempuan datang ke puskesmas tanggal 11 Januari 2018 untuk memeriksakan kehamilannya. HPHT 20 Juni 2017. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan ibu dan janin dalam keadaan normal. Berapakah TFU ibu saat ini? Jawabannya adalah E. 2 atau sampai 3 jari di atas pusat. Kenapa? Di sini ibu mengatakan HPHT-nya adalah tanggal 20 Juni. Sedangkan periksanya itu datangnya tanggal 11 Januari. Dari tanggal 20 Juni sampai 19 Januari itu didapat usia kehamilan ibu adalah 2 minggu 2 hari. Oke, 2 hari. Nah, berarti usia kehamilan ibu berapa bulan? Adalah 7 bulan. Gitu, 7 bulan. Dari kita tahu bahwa usia kehamilan 7 bulan itu posisi TFU-nya adalah 2 sampai 3 jari di atas pusat ya. Kita bisa melihat tabelnya itu. Dari situ kita bisa menunjukkan. Oke ya, jawabannya E. Lanjut soal nomor 3. Seorang perempuan berusia 20 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 32 minggu, datang ke bidan praktek mandiri, mengeluh saat bangun tidur, tiba-tiba mengeluarkan darah merah segar dari jalan lahir tanpa rasa sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perdarahan pervaginam yang encer, berwarna merah segar, ibu tampak anemis, tekanan darah 90/60, nadi 100 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, TFU setinggi pertengahan pusat PX. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus di atas? Jawabannya adalah E. Plasenta previa. Kenapa? Karena di sini kita menemukan darah merah segar tanpa rasa sakit. Ada kata juga saat bangun tidur tiba-tiba. Nah, ini merupakan kata kunci dari plasenta previa ya. Biasanya terkadang plasenta previa dengan solusio plasenta itu iring-iring. Tapi kita bisa lihat kalau plasenta previa itu merah segar tanpa rasa sakit. Sedangkan bila solusio plasenta itu adalah merahnya agak kehitaman disertai rasa sakit. Itu perbedaan yang paling mencolok dari keduanya. Untuk sisa plasenta, retensius, Startonia uteri, ini untuk kasus ibu dalam masa persalinan ya. Saat ini ibu masih dalam kondisi hamil. Selanjutnya soal nomor 4. Seorang perempuan G1P0A0 UK 21 minggu datang ke rumah sakit mengeluarkan bercak darah disertai nyeri perut, mengalami mual muntah, dan mengeluarkan jaringan seperti anggur. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, nadi 100 kali per menit,
uterus membesar, janin tidak dapat dipalpasi, dan serviks terbuka. Apa diagnosis yang tepat untuk kasus di atas? Jawabannya adalah C ya, karena mulai dati dosa. Di sini ada kata kunci anggur. Kata anggur itu merupakan ciri khasnya dari mola ya. Kalau abortus itu biasanya di sini miukanya 21 minggu. Abortus itu biasanya kurang dari 21 minggu. Kehamilan ektopik terganggu itu juga bukan ya. Ini biasanya ada ciri khasnya itu adalah nyeri goyang pelvik itu. Terus kemudian yang ini juga bukan ya. Bukan. Kata kuncinya adalah anggur. Sudah, itu pasti mola. Soal nomor 5. Seorang bayi lahir 1 jam yang lalu. Di bidan praktek mandiri telah berhasil dilakukan IMD dan dapat menyusu. Bayi kemudian ditimbang, dilakukan pengukuran antropometri, dan diberikan pakaian yang dapat menghangatkan tubuh bayi. Selanjutnya, bayi diberikan salep mata dan suntikan vitamin K. Berapa dosis pemberian vitamin K? Jawabannya adalah B, 1 mg. Oke ya. Dosis untuk pemberian vitamin K itu adalah 1 mg. Lanjut lagi. Soal nomor 6. Seorang perempuan G1P0A0 usia 22 tahun datang ke bidan praktek mandiri mengeluh seperti ingin melahirkan. Pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, dilakukan pemeriksaan dalam dengan hasil pembukaan 4 cm. Kemudian, pukul 12.00, ibu mengatakan sudah tidak tahan lagi dan kepala sudah tampak crowning, sehingga bidan segera melakukan pertolongan persalinan. Apa diagnosis yang tepat untuk kasus di atas? Jawabannya adalah C ya, partus precipitatus. Kenapa? Karena di sini ibu pada pukul 10 itu pembukaan 4. Kemudian pukul 12 kepala sudah tampak crowning. Berarti ini sudah pembukaan lengkap. Berarti jarak antara waktu sampai 10 sampai ke jam 12 itu adalah 2 jam. Oke. Apa yang dimaksud dengan partus precipitatus? Itu adalah persalinan yang berlangsung dengan cepat dengan batas waktunya itu adalah kurang dari 3 jam. Karena di sini tadi ibu cuma 2 jam dan di sini kurang dari 3 jam, maka jawabannya adalah partus cepat ya, atau partus precipitatus. Oke, yang lainnya itu bukan. Lanjut soal nomor 7. Seorang perempuan berusia 28 tahun P2A0 postpartum hari kelima datang ke bidan praktek mandiri untuk memeriksakan kondisinya. Ibu mengeluh payudara bengkak, terasa nyeri, dan kemerahan. Hasil pemeriksaan, nyeri tekan pada payudara, tekanan darah 120/90, nadi 88 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius, dan respirasi 24 kali per menit. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus tersebut? Jawabannya adalah B ya, bendungan payudara. Kenapa tidak mastitis? Oke, sebentar. Di sini, ibu mengeluh payudara bengkak. Oke, terasa nyeri dan kemerahan. Oke. Ini merupakan tanda-tanda terjadinya bendungan payudara maupun mastitis, tetapi yang membedakan adalah suhu. Di sini suhu ibu dalam masih batas normal ya, 37,2 itu masih normal. Sedangkan kalau mastitis itu biasanya suhu sudah lebih dari batas normal atau disertai dengan demam. Oke. Di sini juga ada kata-kata hari kelima. Hari kelima itu masih dalam masuk bendungan payudara, sedangkan kalau sudah menjelang 1 minggu lebih gitu, itu mastitis. Gitu ya. Oke. Yang ini infeksi nifas, rhamnoparesis, bukan ya. Oke. Lanjut soal nomor 8. Seorang perempuan berusia 28 tahun datang ke bidan praktek mandiri. Ibu mengatakan sudah menjadi akseptor KB IUD selama 1 tahun. Ibu mengeluh nyeri perut dan ingin melepas IUD karena khawatir dengan keadaannya. Hasil pemeriksaan, TTV dalam batas normal, palpasi nyeri tekan uterus, dan spekulo terlihat benang.
Apakah tindakan yang tepat dilakukan oleh bidan? Jawabannya adalah B. Menjelaskan kepada ibu bahwa rasa sakit akan berkurang semakin lama pemakaian IUD. Oke, gitu ya. Karena di sini masih dalam 1 tahun, kemudian TTV juga masih dalam batas normal. Oke ya. Itu kita jelaskan saja pada ibunya bahwa efek samping dari pemakaian IUD adalah seperti itu. Nanti lama-lama rasa sakit itu akan hilang dengan sendirinya. Begitu. Tindakan pencabutan itu tidak tepat ya, kecuali kalau ada indikasi yang lain, misalkan ibu perdarahan terlalu banyak atau kondisi-kondisi lain yang bisa mengancam ibu, itu bisa dilakukan pencabutan. Menjelaskan bahwa itu tidak normal, itu tidak, itu normal. Ibu untuk USG, ibu untuk ganti ketuk, ini juga tidak tepat. Yang paling tepat itu adalah menjelaskan bahwa itu adalah normal dan akan berkurang semakin lama dengan pemakaian IUD. Oke. Lanjut soal nomor 9. Seorang perempuan berusia 26 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 40 minggu, datang ke bidan praktek mandiri mengeluhkan kencang-kencang dan ingin mengejan. Hasil pemeriksaan TTV dalam keadaan normal. Tafsiran berat janinnya adalah 3.800 gram, kepala turun 3/5, DJJ 136 kali per menit, tampak kepala di depan vulva 5 cm. Bidan memimpin meneran hingga akhirnya kepala lahir, namun bahu anterior tidak dapat lahir. Tindakan apa yang perlu dilakukan oleh penolong? Jawabannya adalah D. Microbed. Kenapa? Di sini kata kuncinya adalah bidan memimpin meneran hingga akhirnya kepala lahir, namun bahu anterior tidak dapat lahir. Berarti ini adalah kondisi distosia. Oke. Distosia bahu. Bila ada kasus seperti ini, maka tindakan yang dilakukan adalah merubah ibu dengan posisi microbed. Ya, itu kata kunci dasar. Pokoknya kata kuncinya dari distosia bahu itu ya microbed. Itu posisinya. Lanjut soal nomor 10. Seorang perempuan berusia 27 tahun melahirkan anak pertamanya 5 hari yang lalu di rumah bersalin. Saat ini dia menyatakan perutnya terasa mulus dan masih mengeluarkan darah dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal. Perdarahannya apa? Merah kecoklatan. Apa jenis lochia sesuai dengan kasus tersebut? Oke. Jawabannya adalah C. Sanguinolenta. Kenapa? Karena di sini masih usia ke 5 hari. Oke ya, kata kuncinya di situ. Terus kemudian juga warnanya merah kecoklatan. Itu berarti di sini kan ada macam-macam jenis tuh. Kalau kita mau gampang hafal, kita singkat aja tuh. Jadi rusa ini sal. Dah, ini kata kunci. Ru itu rubra, sa itu sanguinolenta, sas itu serosa, dan al itu alba. Ini urutannya. Rubra itu biasanya 1-2 hari. Kita tulis saja 2. Sanguinolenta itu biasanya 2-7 hari. Gitu ya. Serosa itu biasanya 7-14 hari. Oke, dan alba itu lebih dari 14 hari. Oke, begitu ya. Biar gampang hafalinya. Rusa sesal gitu. Kata kunci. Baiklah, sekian sudah 10 soal yang kita bahas tadi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.